bisa saya sebut satu persatu. Bunda Haya, Bunda Sari, Sohibul Hajah pada malam hari ini, Bapak Haji Muhammad Soleh beserta Ibu Eli, seluruh ikhwan akhwat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sampai detik ini Allah telah menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, iman, Islam, sehat walafiat, nikmat sempat. Terlebih kita berada pada bulan Ramadan di mana pangarsa Abah menyampaikan bahwa makna huruf dalam Ramadan yang terdiri dari huruf Ra, Mim, Dhad, Alif, dan Nun. Ra-nya mempunyai makna rahmat, kasih sayang. Kemudian Dhad-nya mempunyai makna, kemudian Mim-nya mempunyai makna muraqabah. Muraqabah sebagaimana tadi pagi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Yai Munawwir Zain. Muraqabah itu menerawang, meneropong, memperhatikan seksama kepada guru yang ujungnya nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dzatnya bimakna dhalatul mu'min. Bimakna dhalah ay dhalatul mu'min. Pengarasa mengartikan makna dhalah. Dzatnya itu dhalatun, sesuatu yang hilang. Artinya dhalatul mu'mini ilmun. Ada yang hilang dari orang mukmin adalah ilmu. Kemudian alifnya bermakna izni, ail i'lam, izin dari Allah. Sesuatu itu tidak ada yang muhal. Sesuatu tidak ada yang tidak mungkin ketika semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Negara sekecil Iran tidak ada yang tidak mungkin kemudian Iran bisa mengalahkan Amerika yang negara dikta. Itu manakala dengan bil izni, dengan izin Allah. Kemudian nunnya bimakna an-nasyad. An-nasyad itu adalah kesemangatan, kekuatan batin untuk terengginas di dalam melakukan aktivitas di dunia untuk kemuliaan akhirat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Melanjutkan huruf yang tadi pagi disampaikan oleh Al-Mukarram Yai Munawwir Zain. Setelah mim kemudian dhad. Dhad ini bermakna dhalah, sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Yang hilang maksud di sini adalah dhalatul mu'min al-ilmu. Sesuatu yang hilang dari orang mukmin itu adalah ilmu. Artinya pentingnya bagi seorang mukmin untuk senantiasa mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, mencari yang hilang, mencari yang ya ilmu itu. Oleh karena itu masyhur dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli mu'minin, ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin. Kemuliaan ilmu ini menjadi tonggak utama atas kelebihan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan manusia, para malaikat kemudian memprotes, menolaknya, akan tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semuanya, ilmu semuanya kepada Nabi Adam, dan kemudian malaikat mengerti bahwa itulah kelebihan manusia. Dikatakan wa 'allama Adamal asma'a summa 'aradahum al malaikah. Allah mengajarkan ilmu semuanya kepada Nabi Adam. Oleh karena itu kemudian yang sampai kepada kita itu belum semuanya, sebagian, masih banyak yang belum kita pelajari. Oleh karena itu mencari ilmu hukumnya wajib, meskipun malam-malam yang kayak gitu. Gini adalah kita nihati thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Kelebihan orang yang
ilmu ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pula dalam surat Al-Qur'an, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke dalam beberapa kedudukan dan kepada beberapa derajat. Ikhwan ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abah menyampaikan bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Imam Ghazali senada dengan pangarsa Abah akan tetapi dengan istilah redaksi yang lain. Kalau Imam Ghazali menyampaikan al-ilmu ilmani, ilmu itu dua, ilmu muktasab wa ilmu laduni, yaitu ilmu muktasab, ilmu yang dicari, bisa dituntut, bisa dipelajari, dan kemudian yang kedua ilmu laduni. Kembali apa yang disampaikan oleh pangarsa bahwa ilmu itu ada kalanya ilmu zahir, ada kalanya ilmu batin. Ilmu zahir, apa itu ilmu zahir? Apa itu ilmu batin? Pangarsa Abah menggambarkan bahwa ilmu zahir itu seperti air hujan. Kama ilmatori, seperti air hujan. Artinya apa? Semua manusia bisa mendapatkan. Yang mukmin, yang tidak mukmin, yang besar, yang kecil, yang perempuan, yang laki-laki, semua bisa mendapatkan air hujan ini. Artinya ilmu ini bisa dinikmati, bisa dimiliki oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Karena bisa ilmu zahir itu bisa dipelajari melalui di sekolahan, di madrasah, penelitian. Ini ilmu muktasab namanya. Oleh karena itu ilmu zahir oleh Imam Ghazali diistilahkan dengan ilmu muktasab, ilmu yang bisa dicari, ilmu yang bisa dipelajari, ilmu yang bisa diteliti, ilmu yang bisa didiskusikan. Orang bisa membuat pesawat, bisa membuat kapal, bisa membuat ini dan itu, semua bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari, namanya ilmu muktasab, ilmu zahir. Kemudian yang kedua ada ilmu batin. Ilmu batin itu dalam redaksi yang lain apa menyampaikan ya yang dimaksud ilmu batin ya ilmu laduni itu. Ilmu yang langsung disampaikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Ilmu batin ini digambarkan oleh pangarsa Abah kama ilbi'ri, seperti air sumur. Artinya apa? Penggapaian air sumur itu butuh penggalian, butuh kesemangatan, butuh mujahadah, butuh istighosah, butuh guru yang menuntun. Maka kemudian sumur itu ibarat gurunya. Dan kemudian sumur itu kadangkala ada airnya, bisa jadi menggali sumur tidak ada airnya. Oleh karena itu, pentingnya dalam ilmu agama ini, oleh karena al-din al-ilmu. Agama itu harus berdasarkan ilmu. Dan al-aslu fi syariat tawakuf. Ilmu syariat itu pokok usulnya adalah at-tawakuf, ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita nggak bisa ketemu dengan Rasulullah karena sudah tidak pada masanya, maka masa kita pada masa ulama. Oleh karena itu at-tawakuf, ajaran, tuntunan dalam agama harus ada. Ketika sudah sampai kepada ilmu agama ini, belum cukup suatu istilah
Ungdur makola wala tangdur mangkola. Jangan, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau sudah sampai ilmu batin ini, ilmu ladun ini, kita harus memperhatikan ungdur makola wangdur mangkola. Perhatikan apa yang ia katakan dan perhatikan pula siapa yang mengatakan. Artinya apa? Memilih guru itu sama dengan memilih sumur. Ketika sudah berada pada ilmu batin, ilmu ladunnya harus betul-betul mereka yang ahli di dalam ilmunya ini. Oleh karena itu, berguru kepada ilmu ini harus betul-betul kepada orang yang memang mursyidah. Seorang guru yang memang mempunyai kedudukan sebagai mursyid, bukan sembarangan. Kalau ilmu muktasab, kita boleh berpegang kepada lihatlah, perhatikan apa yang ia katakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Tapi kalau sudah sampai kepada ilmu ladun ini, ilmu batin ini harus kita perhatikan apa yang diucapkan dan siapa yang mengucapkan. Nah, orang bisa sampai kepada ketika sudah sampai kepada ilmu batin ini, ilmu laduni ini, karena dia nanti kelak kemudian akan menerima hal-hal yang tidak rasional. Kadang tidak rasional. Subhanallah, kadang kita masih merinding ketika bagaimana Abah menyiapkan sesuatunya jauh sebelum ini terjadi. Coba kita perhatikan. Betapa Abah jauh-jauh sudah menyiapkan kita untuk berperang. Ternyata baru kemarin Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini. Subhanallah. Siapa mengira kemudian Iran menyampaikan serangan yang begitu dahsyat ke seluruh negara-negara yang menjadi teman-teman dari Israel dan Amerika Serikat. Artinya kita nggak tahu apa yang sudah disiapkan oleh pengarsa Abah. Tapi kita sudah siap semuanya. Bisa jadi akan terjadi perang dunia ketiga. Dan Abah sudah mempersiapkan kita jauh-jauh dari itu. Berulang kali ketika kita semua sobah ke Abah, Abah menyampaikan ini adalah berita dari yang gaib. Itu keluar dari lisan yang mulia pengarsa Abah. Dan ini nggak bisa kemudian berita-berita yang kayak gini diucapkan oleh Zainal Mutakin nggak bisa. Karena memang kedudukan orang yang mempunyai ilmu laduni ini adalah sama dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya, yaitu melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu, ketika seseorang minggu kemarin kita menyampaikan tingkatan nafsu, ketika manusia itu nafsunya sampai kepada tingkatan nafsu yang tinggi, sampai kepada nafsu rodiyah meningkat menjadi nafsu mardiyah, dia meningkat lagi sampai nafsu kamilah. Ketika manusia berada pada nafsu kamilah inilah di situ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa artinya? Apa yang bukan keluar dari hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya lagi. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain apa yang ia sampaikan itu adalah merupakan wahyu yang disampaikan kepadanya. Mungkin ada yang bertanya, oh kalau begitu menyamakan mereka dengan para nabi. Memang hadisnya kayak gitu kok. Ada hadis yang berbunyi begini, fadlul
alimi alal abidi kafatlil qamari ala sairil kawakib. Kelebihan orang alim terhadap orang abid itu seperti bagaikan kelebihan bintang dengan bulan. Kemudian hadis berikutnya, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Jadi yang mewarisi nabi, para nabi, bukan rasul. Para nabi itu adalah para ulama. Wa innal anbiya'a lam yurasu dinara wala dirhama. Nabi itu tidak mewariskan uang dirham, uang dinar, walakin akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang ingin menggapai ilmu dari ulama, ambil dengan bagian yang sempurna. Artinya, ketika sudah sampai kepada ilmu batin, ilmu laduni, maka semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah terbukanya hijab. Dia akan mukasyafah. Allah akan membuka hijabnya, dan ini hanya teruntuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa yang menjadi garis besar dalam ilmu laduni ini, Pangar Sabah menyampaikan, wa mamba'uhu ay mamba'ul ilmul laduni kalimatul la ilaha illallah. Sumber yang berada dalam sumur ilmu laduni ini adalah talqin kalimah la ilaha illallah. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa biar orang lain itu alergi dengan kata-kata talqin, alergi dengan kata-kata beat kalimah la ilaha illallah. Tapi inilah faktanya, ajaran agama Islam yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, para sahabat disampaikan kepada murid-muridnya, sampai kepada ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, sampai kepada kita. Mau tidak mau, itulah faktanya. Oleh karena itu, ya, biar mereka yang nyinyir terhadap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, tapi kita tetap berada pada keyakinan kita berada pada pendapat kita, bagaimana kemudian kebenaran yang disampaikan oleh guru kita itu memang sangat luar biasa. Karena beliau, guru kita, tidak hanya berada pada ilmu zahir, tapi berada pada ilmu batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, melimpahkan keberkahan dalam hidup kita melalui karomah Pangar Sabah Gaos. Semuanya, selamanya, segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi